Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu kita Riyatul Badi'ah. Sebelum kita memulainya, kita kirim Fatihah dulu buat mu'alifil kitab serta orang-orang tua kita, guru-guru kita serta semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil Ida ini, bab ini menjelaskan tentang dua sholat id, wal khusufi dan sholat gerhana, wal istisqa'i dan sholat istisqa. Kullu wahidatin min hadhihi thalathi sunnatun muakkadatun likulli insanin. Setiap manusia ada tiga yang dihukumi sunnah muakkad bagi seluruh manusia itu. Wal afdalu lin nisa'i fi'luha fil buyuti walir rijali fi'luha fil masjidi in wasi'an nasu wa in wasi'an nas wa illa fi sahra'i wa yusalli kullu 'aidin raq'ataini yukabbiru qoblal qira'ati fil ula sab'a takbiratin ghaira takbiratul ihram. Setiap dan yang lebih utama bagi seorang perempuan melakukan sholat sunnahnya itu di dalam rumah, dan bagi seorang laki-laki mengerjakan di masjid apabila masjidnya itu luas, dan apabila sempit maka melakukan sholatnya itu fi sohro, di tempat yang di tempat teduh gitu. Dan di sholat id itu dilakukan sebanyak 2 rakaat, di mana setiap takbirnya itu membaca di mana membaca pada rakaat pertama membaca 7 takbir, sab'a takbir, yang selain takbiratul ihram, berarti ada 8. Wa fi tsaniyati, dan di ketika takbir yang kedua baru seseorang melakukan khamsa ghaira takbiratul qiyami. Dan di rakaat kedua itu melakukan 5 takbir selain takbir berdiri. Dan diwajibkan wa yajibu ta'yinu Aidul Fitri min Aidil Adha fi niyatis sholati. Dan diwajibkan bagi seorang yang sholat itu mentakyin atau menyatakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dalam menentukan Idul Fitri dari Idul Adhanya di dalam niatnya. Wa yusannu ba'daha lil jama'ati khutbatani ka khutbatil jum'ati lakinnahu yukabbiru fil awwalil ula tis'a takbiratil mutawaliyati. Kemudian disunahkan setelah melakukan sholat id melakukan khutbah, dan disunahkan setelah melakukan sholat id secara berjamaah untuk melakukan 2 khutbah seperti halnya khutbah Jumat. Tetapi takbir yang pertama fil awwalil ula tis'u takbirah. Di khutbah yang pertama melakukan 7 takbiran secara terus-menerus. Wa fi awwalisaniyati sab'a kadzalik. Dan pada awal dari khutbah yang kedua itu melakukan 7 takbir juga. Wa yukabbiru an-nasu fi Idul Fitri min ghurubi syamsi akhir yauma min Ramadan ila dukhulil imami fi sholatil Aid. Kemudian disunahkan bagi umat manusia untuk membaca takbir di hari Idul Fitri mulai dari tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai masuknya imam melakukan sholat id. Wa fi Idul Adha min sobahi yaumi Arafata ilal hurubi akhir ayami tasyrik. Kemudian melakukan sholat Idul Adha dari subuh takbir, ya, disunahkan takbir dari subuh hari Arafah sampai tenggelamnya matahari di hari tasyrik. Wa amma hujaj fayukabbiruna fil adha idza tahallalu min ihramihim. Kemudian seseorang yang haji itu membaca takbir di ketika Idul Adha, ketika mereka itu tahallul dari ihramnya. Wa aqallu sholatul kusufi ang tusalliya raq'ataini kasunati zuhri.
Dan paling sedikitnya sholat kusuf itu seseorang melakukan dua rakaat seperti halnya sunnah melakukan sholat zuhur. Wa akmaluha ayyaj'ala fi kulli raq'ati qiyamaini yutilu qira'ata fihima wa ruku'aini yutilu tasbiha fihima wala ziyadata fi sujudi lakinnahu yutilu tasbiha fihi aidon. Yang paling sempurna ketika melakukan sholat menjadikan setiap rakaatnya itu dua berdiri. Maksudnya gimana? Setelah ruku dia berdiri lagi membaca membaca Fatihah lagi. Berarti satu rakaat dua berdiri, dua rakaat empat berdiri gitu. Setelah ruku dia berdiri lagi membaca. Jadi dia membaca Fatihah, membaca suratan, terus ruku, membaca tasbih, terus berdiri lagi, membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi, terus dia ruku lagi, baru dia i'tidal, baru dia sujud. Maksudnya kayak gitu. Yutilu qiraah. Kemudian memanjangkan rakaatnya di setiap berdirinya. Wa ruku'aini dan dua ruku. Nah, itu maksudnya. Setelah surat, dia ruku, berdiri lagi, Fatihah lagi, surat lagi, terus ruku lagi, baru i'tidal, terus sujud. Wa yutilu tasbih dan memanjangkan tasbihnya di setiap sholatnya, setiap rukunya. Wala ziyadata fi sujudi lakinnahu yutilu tasbih fihi aidon. Dan tidak boleh lebih ya ketika sujud, tetapi memanjangkan, maksudnya tidak menambah. Sujudnya ya 2 kali, tidak boleh jadi 4 kali. Walaupun rukuknya itu asalnya kan 1 kali, tapi jadinya 2 kali. Tapi sujudnya kan asalnya 2 kali, ya tetap 2 kali, tidak boleh ditambah, gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, wa yusannu ba'daha, disunahkan setelahnya, lil jama'ati khutbatani ka khutbatayil aidi lakinnahu yastaghfirullah ta'ala fi awalil ula minha tis'a maratin wa fi ula saniyah sab'an. Kemudian setelah melakukan sholat berjamaah, setelah melakukan sholat gerhana berjamaah, maka melakukan 2 khutbah seperti halnya khutbah id. Tetapi takbirnya itu diganti dengan membaca astagfirullah atau istighfar. Fi awalil ula, di mana di awal dari khutbah yang pertama itu membaca tis'amarat, membaca 9 kali. Dan ketika di awal khutbah yang kedua dia membaca 7 kali. Wa sholatul istisqa taf'alu inda hajatin nasi ila siqaya minallahi ta'ala wa hiya ka sholatil aid. Sedangkan sholat istisqa itu kita kerjakan ketika kita membutuhkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hujan lah. Seperti halnya sholat id. Wa yusannu ba'daha lil jama'ati ka khutbataihi ila annal khatiba yabdilu takbirati bil istighfar. Kemudian disunahkan setelahnya itu bagi jamaah itu melakukan 2 khutbah seperti halnya khutbah id. Dan seorang imam itu mengganti takbirnya itu menjadi astagfirullah atau istighfar. Wa yatawajjahu lil qiblati fi asnil khutbati. Dan di tengah-tengah khutbah itu dia menghadap kiblat, ya kan? Asaniyati wa yaqlibu ridaahu, kemudian memindah ridaknya, momennya kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu. Wa yaj'alu ala asfalaha. Wa yaminuhu yasarihu. Ini yasarih ya. Ini yusro, membuang alif lainah. Kemudian memindah selendangnya atau sorbannya yang tadinya bawah ke atas, yang tadinya kanan ke kiri gitu. Wa yaf'alu an-nasu mislahu wa hum jalisun. Kemudian manusia atau jamaah itu melakukan hal yang sama sedangkan mereka itu keadaan duduk. Wa yad'allahu ta'ala sarron wa jahron wa yu'minun nasa ala da'ahu idza jahra. Kemudian seorang imam itu meminta kepada Allah baik sir dan jahar, baik keras dan pelan. Kemudian jamaah itu mengaminkan doanya imam ketika imam itu membaca jahar atau membaca keras. Wa yad'una li anfusihim sarron 'inda israri. Kemudian jamaah itu berdoa
mendoakan untuk dirinya sarron atas sirron, bukan sarron ya, sirron dengan pelan-pelan. Wa inda isrorihi, dan ketika pelannya imam. Wa yusannu al-ghuslu likulli minal aidain wa kusufain wal istisqa. Dan disunahkan mandi baik itu 2 salat id atau kusufain atau istisqa. Cukup dari kami. Jika terlalu cepat silakan dipelanin ya, itu kan di YouTube ada. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.